Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Oke, mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Baik, sebelum kita menuju ke materi, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Well, hari ini kita akan membahas mengenai perusahaan yang kita sebut dengan startup. Tentunya teman-teman semuanya sudah pernah mendengar apa itu startup. Nah, topik khusus kita hari ini adalah menentukan harga jual produk untuk usaha startup. Apa itu startup? Oke, nah startup teman-teman sudah sering mendengar startup dan startup gitu ya. Startup itu adalah perusahaan yang baru didirikan, berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menentukan pasar yang tepat dan identik dengan teknologi, web, internet, dan yang berhubungan dengan ranah tersebut. So, apa bedanya dengan usaha bisnis biasa? Yang pertama, startup itu lebih identik dengan teknologi. Jadi begini teman-teman, kalau teman-teman mendirikan sebuah usaha yang secara manual, artinya jual beli biasa atau membuat produk kemudian dijual seperti biasa, itu bisnis yang konvensional. Sedangkan kalau startup dia lebih memiliki dia menggunakan aplikasi untuk jual belinya gitu. Kalau boleh kita kasih contoh, misalnya kalau pasar biasa atau bisnis konvensional, ya bisnis yang saat ini sedang ada, meskipun teman-teman juga menggunakan delivery order, cash on delivery, ada transfer dan sebagainya, tapi selama tidak menggunakan aplikasi, maka belum bisa dimasukkan dalam startup. Nah, contohnya startup apa? Misalnya Shopee, Bukalapak, Lazada, Zalora. Nah, itu termasuk tipe-tipe perusahaan yang startup. Apa bedanya dengan usaha bisnis baru? Selain tadi lebih identik dengan teknologi, dalam perusahaan startup itu juga beda mindset dan tujuan. Apa maksudnya? Jadi, untuk bisnis konvensional itu fokusnya di laba. Kalau kita membuat suatu usaha, pada usaha bisnis yang konvensional, yang dipikirkan adalah bagaimana cara saya memperoleh keuntungan, bagaimana cara saya memperoleh laba, bagaimana cara saya bertahan dengan laba yang terus-menerus seperti ini, misalnya begitu. Berbeda. Sedangkan kalau di startup, dia disiapkan sebagai perusahaan yang mampu memimpin industri. Jadi biasanya untuk industri startup itu di awal-awal malah justru merugi gitu. Nah, kemudian perbedaan yang kedua adalah perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang pertama tadi adalah identik dengan teknologi, jadi dia berbasis aplikasi online. Kemudian yang kedua beda mindset dan beda tujuannya. Yang ketiga berbeda cara pendanaannya. Maksudnya, kalau bisnis konvensional itu mengandalkan profit dengan omset sesuai modal. Jadi kalau misalnya modalnya itu 5 juta bisa untuk menjual atau memproduksi 1000 unit, maka itulah yang akan dia lakukan. Kalaupun dia tidak bisa menambah suplai modal lagi, maka yang dia lakukan adalah mempercepat perputaran modal itu. Misalnya begini, kalau pada masa biasa dalam 1 bulan itu dia bisa menjual 5.000 unit dengan modal 10 juta, maka kalau dia ingin menjual 10.000 unit pada bulan yang sama, artinya dalam 1 bulan dia tingkatkan 50%, sedangkan dia tidak punya modal yang cukup, maka dia akan mempercepat masa penjualannya gitu. Jadi itu yang membedakan ya, dia akan mengandalkan profit hanya dengan omset yang sesuai dengan modal. Sedangkan kalau di startup dia mengandalkan modal yang besar. Oleh karena itu, jangan kaget kalau untuk usaha-usaha startup, dia itu biasanya membuka peluang untuk investor masuk. Gitu. Nah, oke. Dan perbedaan keempat adalah di positioning. Apa maksudnya? Jadi, kalau bisnis konvensional
itu dia proporsional sesuai modal. Karena proporsional sesuai modal, jadi ya cukup misalnya mampunya itu menjual 50.000 unit, ya sudah dia akan mencapai 50.000 itu. Gitu. Dan dia akan berusaha, yang difikirkan adalah bagaimana caranya menjual 50.000 itu dan bisa memperoleh pelanggan yang loyal setidaknya sebanyak 50.000 itu. Begitu. Berbeda dengan startup. Kalau startup dia justru membuat konsumen itu merasa butuh. Gitu. Jadi kalau yang bisnis konvensional, pemikirannya adalah bagaimana agar dagangannya laku dan memperoleh konsumen yang loyal, sedangkan startup ini lebih kepada bagaimana membuat konsumen itu merasa butuh. Sehingga karena ada ikatan merasa butuh itu, maka konsumen mau tidak mau atau dengan sendirinya akan menjadi konsumen yang loyal. Demikian. Oke. Nah, perbedaan berikutnya adalah startup itu sebenarnya perusahaan yang didirikan seharusnya memang hanya sementara. Karena seperti yang tadi dijelaskan, dia hanya mencari bentuk. Dia belum menemukan pangsa pasar yang tepat. Setelah dia menemukan pangsa pasar yang tepat, dia akan berubah menjadi bentuk lain yang lebih stabil. Itu seharusnya untuk startup, ya. Kalau bisnis konvensional kan tidak. Bisnis umum yang biasa kita jalani adalah memang dia bisnis jangka panjang, maka langkahnya pelan-pelan. Jadi kalau startup itu langkahnya langsung besar, kalau bisnis konvensional langkahnya dia step by step. Oke, itu ya. Well, berikutnya, oke, kita masuk ke setelah tadi tahu bedanya, dimulai dari perbedaan mindset dan tujuan, kemudian perbedaan cara pendanaan, positioning. Sekarang kita belajar ciri-ciri perusahaan startup. Oke. Ciri yang pertama adalah usia perusahaan itu biasanya kurang dari 3 tahun. Itu masih tergolong startup ya. Kemudian jumlah pegawainya sedikit, kurang dari 20 orang. Pendapatannya tapi per tahun itu kurang dari 100.000 US dollar. Kalau dolar sekarang mencapai sekitar berapa ya dolar? 15.000 atau 10.000 ya? Atau 10.000 saja. Misalnya 10.000 berarti pendapatan dia per tahun adalah kurang dari itu, ya. Ciri berikutnya adalah dia masih dalam tahap berkembang. Jadi emang baru dari awal sekali. Nah, umumnya beroperasi dalam bidang teknologi seperti yang tadi saya sampaikan ya. Ini yang membedakan antara startup dengan bisnis konvensional pada umumnya. Startup lebih mengarah kepada bisnis yang teknologi. Kemudian produk yang dibuat berupa aplikasi dalam bentuk digital. Plus beroperasinya dia melalui website gitu. Nah, di Indonesia ini perkembangan startup itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah pencipta game, yang kedua aplikasi edukasi, dan yang ketiga adalah perdagangan. Oke. Kita bahas satu-satu. Contoh yang startup di bidang game, yaitu ada game Agate, kemudian Digital Happiness. Ya, ini contoh-contoh game yang contoh startup yang berbicara soal game. Banyak kalau di Indonesia ya. Sedangkan kalau yang berbasis edukasi atau bergeraknya di bidang edukasi, teman-teman pasti sudah sangat kenal dengan Ruang Guru. Itu contoh startup dengan home base-nya edukasi. Apalagi kalau startup yang bergerak di bidang perdagangan sudah sangat hafal ya. Shopee, Bukalapak, Lazada gitu. Dan masih banyak lagi Tokopedia dan teman-teman mungkin sudah sangat paham dan familiar dengan itu. Oke, dari mana sih pendapatan perusahaan startup itu? Yang pertama, startup itu memperoleh pendapatannya dari investor. Ya, sebenarnya yang dimaksud adalah startup bisa memperoleh permodalan dari investor. Kemudian yang kedua, yaitu bootstrapping atau dia secara mandiri, kita istilahkan begitu. Kemudian ya pendapatannya dari penjualan produk atau jasa yang memang dia jual sebagai komoditasnya gitu. Nah, kemudian ada lagi pendapatannya dari fitur premium. Mungkin teman-teman pernah melihat
kalau ini aplikasi ini download gratis, tapi untuk mencapai tahap tertentu dia harus berbayar. Ini ya fitur premium. Atau yang kelima adalah iklan, ya, iklan. Iklan ini yang kemudian masuk ke dalam satu aplikasi perusahaan startup, maka si pemilik iklan atau pemasang iklan harus membayar kepada pihak startup, dan inilah yang menjadi pendapatan dari perusahaan startup itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke poin bagaimana cara menetapkan harga pada usaha startup. Ada 7 cara. Yang pertama adalah free service, 2 produk gratis tapi membayar pelayanan, yang ketiga freemium model, yang keempat cost base, yang kelima value base, keenam portfolio pricing, serta yang ketujuh competitive positioning. Oke, kita bahas satu-satu. Free service. Gimana maksudnya? Free service ini adalah teknik yang banyak dipakai oleh startup sekarang, yaitu ketika user tidak dikenakan biaya apapun dalam menggunakan layanan, sehingga pendapatan perusahaan itu diraih dari click-through advertising. Contohnya apa? Contohnya Facebook, Twitter. Teman-teman kan nggak berbayar nih kalau pakai Facebook, pakai Twitter, installnya nggak berbayar. Kemudian penggunaannya juga tidak berbayar, paling sedikit makan kuota, tapi kan tidak membayar dalam jumlah yang besar langsung kepada perusahaan Facebook. Tapi Facebook dapat uang dari mana? Dari iklan yang masuk ke Facebook dan juga Twitter. Gitu. Metode kedua adalah produknya gratis, tapi membayar pelayanan. Jadi instalasinya sih gratis, cuma kalau butuh kustomisasi, butuh pelatihan dan jasa, itu konsumen harus membayar lebih. Contohnya adalah aplikasi pembukuan ini ya, buku warung. Nah, pada saat install aplikasi memang gratis, tapi kalau misalnya seseorang atau satu usaha itu nggak paham dan dia minta pelatihan, maka itu yang berbayar. Nih contoh cara menetapkan harga yang kedua. Yang ketiga adalah bentuk freemium model. Artinya, user menggunakan pelayanan dasar dengan gratis. Awalnya itu gratis, tapi tersedia layanan premium yang berbayar sebagai tambahan. Contoh adalah Google Drive dan juga YouTube. Untuk pelayanan dasar gratis. Kalau misalnya teman-teman mau nyimpen data, gratis. Tapi untuk kuota tertentu, teman-teman harus berbayar. Sama dengan YouTube. YouTube itu gratis. Tapi kalau teman-teman mau YouTube yang bebas iklan, maka teman-teman akan ditawarkan sebuah aplikasi YouTube yang versi premium. Gitu. Nah, berikutnya adalah cost base. Ini tradisional dan standar ya, yaitu harga ditetapkan 2-5 kali lipat dari produk yang dijual karena marginnya juga sangat tipis. Ya, karena orang juga sudah familiar dengan harganya. Gitu, dan orang juga sanggup membandingkan dengan aplikasi yang lain. Contohnya adalah aplikasi Pizza Hut delivery, gitu ya. Jadi marginnya sangat tipis. Kemudian aplikasi belanja melalui aplikasi Alfamart. Ya, jadi ini juga produknya orang sudah tahu kan, misalnya harga sabun berapa, harga pasta gigi berapa. Jadi marginnya sangat tipis karena dia hanya menjual barang seperti sebagaimana yang dijual oleh banyak kompetitor. Tiket.com juga demikian, Traveloka juga demikian ya. Berikutnya adalah value base. Jadi ini menggunakan jadi intinya adalah kita itu menawarkan aplikasi ini. Nah, aplikasi ini sebenarnya aplikasi ini harus memiliki value yang besar dan pelanggan itu harus tahu kenapa dia harus pakai aplikasi ini. Gitu. Jadi kalau ini sudah berhasil, maka dia boleh untuk menetapkan biaya yang sepadan. Contohnya adalah aplikasi pembelian lewat matahari.com dan GoPay. Jadi pelanggan kan harus tahu nih, value-nya besar, nilainya besar, tapi pelanggan harus tahu kenapa saya harus lebih memilih pakai GoPay daripada pakai uang tunai. Saya harus tahu nih value-nya apa. Gitu. Dan ini value base. Nah,
biasanya yang digunakan oleh industri startup yang ada itu adalah kalau kita membayar lewat aplikasi maka dia akan jauh lebih murah. Itu value-nya. Jadi dia akan menetapkan satu aplikasi dengan value yang lebih mahal, lebih besar, tetapi menjadi rasional di logika pikir konsumen gitu. Berikutnya adalah portfolio pricing ya. Teknik ini digunakan untuk Anda yang memiliki beberapa layanan sekaligus dengan masing-masing utilitas dan biaya yang berbeda. Contoh paling simpel adalah Traveloka. Ya, apa yang digunakan? Dia akan mematchingkan atau portofolio pricing-nya adalah pada hotel dan maskapai gitu, dan mungkin juga ditambah dengan mobil penjemputan misalnya. Kira-kira begitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah competitive positioning. Artinya, perusahaan startup ini akan menetapkan harga, ya, akan menetapkan harga dengan juga melihat harga yang ditetapkan pada positioningnya. Pada kompetitornya. Kita tahu kalau Gojek itu sangat bersaing erat juga dengan Grab gitu. Nah, jadi Gojek tarifnya harus kompetitif dibandingkan dengan Grab. Artinya Gojek nggak boleh terlalu mahal dan nggak boleh terlalu murah juga supaya dia tetap bisa meraih hati konsumen. Tapi Gojek boleh mahal asal dia berani untuk menunjukkan bahwa dia punya nilai lebih dibandingkan dengan Grab gitu. Nah, oke, itu mungkin yang kita bahas mengenai startup. Jadi intinya startup ini industri yang saat ini sedang berkembang gitu ya. Dia berbasis aplikasi, berbeda dengan bisnis yang konvensional pada umumnya. Dan dia memiliki beberapa contoh pendekatan untuk menetapkan harga. Well, diskusi kita jadinya adalah kira-kira nih teman-teman, dalam perusahaan startup, apa yang dapat kita masukkan dalam biaya overhead pabrik? Tuh kan? Dan berikutnya adalah kira-kira masihkah penetapan harga jual pada industri startup itu mengikuti teori biaya produksi ditambah dengan margin? Kira-kira teori itu masih relevan nggak teman-teman? Oke, tulis nama dan pendapat teman-teman semuanya di kolom komentar ya. Oke, nanti kita akan diskusi bersama di sana. Terima kasih. Sekian dari saya untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.